Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Fitri Ningsih, NIM 210304043 dari kelas 2 Rek A MGT 1. Kali ini saya akan membahas materi-materi mata kuliah pengantar manajemen yang telah saya pelajari. Nah, kita mulai dari materi konsep dasarnya. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di dalam suatu manajemen diperlukan adanya organisasi, di mana organisasi itu merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Yang membedakan tujuan organisasi ini ada dua. Yang pertama, organisasi profit oriented, yaitu organisasi yang mencari keuntungan secara finansial, dan organisasi non-profit, yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan secara finansial. Dalam mewujudkan rangkaian kegiatannya, manajemen memerlukan yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan tujuan organisasi. Lalu ada pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dalam perencanaan. Selanjutnya ada pengarahan atau directing, yaitu proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tugasnya atau tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang terakhir ada pengarahan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai target atau tidak. Nah, itu tadi sedikit konsep dasar manajemen. Saya akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah manajemen. Sebelumnya saya sudah menjelaskan materi mengenai konsep dasar manajemen. Agar lebih mendalami materi tentang manajemen, maka kita harus tahu juga apa saja sih sejarah-sejarahnya. Ciri-ciri adanya sejarah implementasi ilmu manajemen yaitu peninggalan fisik seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan masih banyak lagi. Nah, peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahan di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Dalam manajemen terdahulu, terdapat 3 pemikiran. Yang pertama itu perspektif manajemen klasik, yang kedua perspektif manajemen perilaku, dan yang ketiga perspektif manajemen kuantitatif. Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan perspektif manajemen. Yang pertama, classical perspektif, yang kedua, humanistic perspektif, yang ketiga, management skills perspektif, yang keempat, system teori, yang kelima, contingency view, yang keenam, total quality management, yang ketujuh, the learning organization, yang ke-8, the technology drivers workplace. Perspektif di atas menunjukkan pemikiran manusia semakin berkembang dalam menerapkan ilmu manajemen, hingga kita mencapai titik teknologi seperti saat ini. Nah, itu tadi sekilas tentang sejarah manajemen. Saya akan lanjut ke materi ketiga, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Agar suatu tujuan organisasi tercapai secara efektif, perlu adanya atasan untuk mengarahkan dan mengontrol serangkaian kegiatan. Nah, atasan ini dinamakan manajer. Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan organisasi, manajer harus mempunyai beberapa keahlian berupa keahlian teknis, keahlian berkomunikasi, keahlian konseptual, keahlian pengambilan keputusan, dan keahlian mengelola waktu. Banyak nih manajer yang gagal memahami dan beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Kegagalan yang sering terjadi itu biasanya komunikasi yang buruk, gagal dalam mendengar dan memahami, keahlian interpersonal yang buruk, dan memperlakukan karyawan sebagai instrumen, serta gagal menjelaskan arah dan ekspektasi kinerja. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu global environment. Materi ini merupakan materi yang pernah saya pelajari pada mata kuliah pengantar bisnis. Namun sekarang point of view materi ini bukan dari sisi bisnisnya lagi, melainkan dari sisi manajemennya. Dalam materi ini terdapat pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen agar bisnisnya dapat bersaing dan beradaptasi dengan lingkungannya.
Nah, di sini ada strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama, ekspor, yaitu mengekspor produk untuk dijual ke luar negeri. Yang kedua, pengalidayaan global, yaitu mentransfer tenaga kerja untuk tugas-tugas tertentu di luar negeri. Yang ketiga, lisensi, yaitu yang memungkinkan operasi di negara lain untuk memproduksi dan menjual produk perusahaannya. Yang keempat, ada waralaba, yaitu menyediakan organisasi asing dengan paket bahan dan layanan. Dan yang terakhir ada investasi langsung, yaitu memfasilitasi produksi di negara lain. Nah, ada 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan organisasi dan karyawannya. Yang pertama, ada jarak kekuasaan atau power distance, yaitu jarak kekuasaan yang tinggi berarti orang menerima ketidaksetaraan kekuasaan. Yang kedua yaitu penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Berarti anggota dalam suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Yang ketiga ada individualisme dan kolektivitas. Individualisme sendiri mencerminkan nilai terhadap kerangka sosial yang longgar, di mana masing-masing orang diharapkan untuk mengurus dirinya sendiri atau mengurus dirinya masing-masing. Sedangkan kolektivitas itu di mana setiap individu memperhatikan satu sama lain anggotanya. Nah, yang terakhir itu ada maskulinitas dan feminisme, di mana maskulinitas sendiri merupakan preferensi terhadap kebijakan kepahlawanan. Sedangkan feminisme mencerminkan nilai-nilai hubungan, kerjasama, dan kualitas hidup. Nah, itu tadi poin-poin penting mengenai global environment. Materi yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Pada materi ini sudah pernah juga dibahas pada mata kuliah pengantar bisnis, maka dari itu saya akan mengangkat contoh penerapan CSR dalam perspektif Islam. Pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan yaitu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian penjagaan lingkungan, norma masyarakat, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Pada dasarnya, semua perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam berbagai macam bentuk dan setiap perusahaan pun menerapkan CSR dalam beberapa cara. Definisi CSR atau Corporate Social Responsibility yaitu tindakan yang dibentuk untuk memperluas jaringan melebihi kepentingan ekonomi suatu perusahaan. CSR memiliki konsep bahwa perusahaan selain berorientasi pada profit tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dan keharmonisan dengan stakeholder. Sebagaimana dicontohkan pada kasus PT Kimia Farma yang menunjukkan bagaimana perusahaan berusaha memberikan tanggung jawab sosialnya semaksimal mungkin dengan mengacu kepada standar BSN. Baiklah, itu tadi ringkasan materi-materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.